warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du, para santri semuanya yang berada di rumahnya masing-masing, Bapak Ibu wali santri, para muhibbin semuanya. Kita lanjutkan lagi tentang bahasan kita tentang 101 hadis tentang budi luhur. Mudah-mudahan yang kita kaji di ilmu yang barakah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-90. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadkuru eling, iku yadkuru dzikir sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah fi kulli ahyanihi ing dalam sekabehane pira-pira waktune Kanjeng Nabi. Jadi Rasul ini adalah tidak pernah dalam sedetik pun lupa zikir kepada Allah. Ya. Dan ini harus kita tirukan bersama-sama. Ya. Jadi zikir itu tidak hanya sekedar di tempat-tempat ibadah. Ya, kalau Rasul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkurullah fi kulli ahyani. Ya. Makanya ayat Qur'annya kan jelas itu. Fadhkuruni adzkurkum. Ya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkurni adzkurkum. Kalau kamu semuanya ingat kepada aku pun akan ingat kepada kamu. Sehingga ketika orang itu dalam hari-harinya tidak pernah lupa zikir, tidak pernah untuk selalu ingat kepada Allah, Allah akan selalu memperhatikan orang itu. Ya, Allah akan selalu memperhatikan orang itu. Dan insya Allah orang-orang yang banyak zikirnya kepada Allah akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah. Karena setan tidak bisa masuk. Ya. Jadi setan itu akan masuk pada diri seseorang ketika orang itu lupa kepada Allah. Jadi pentingnya zikir seperti itu, dan tidak harus keras, tidak harus kan zikir itu ada dua, ada zikrul jahri, ada zikrul khafi, ada zikrul lisan, ada zikrul qalbi, kan begitu. Ada zikrul sirri, ada zikrul khafi tadi. Ya, ada zikrul jahr, ada zikir khafi. Jadi banyak. Jadi ada zikir yang dikerjakan dan harus dikeraskan, ada yang harus dipelankan. Ya. Dan aina makanu. Ketika Nabi itu kula ahyan fi kulli ahyan. Jadi karena Rasulullah SAW yadkurullah fi kulli ahyani. Jadi dalam seluruh kehidupan beliau, setiap saat, setiap waktu, every time, every day. Ya. Sehingga beliau menyampaikan pada satu hadisnya begitu, ya, ada satu dawuh beliau yang terkait dengan zikir ini, ayul ibad afdol, ya, ayul ibad afdol. Jadi ketika Rasul itu ditanya ayul ibad afdol darajatan indallah yaumal qiyamah, kata Nabi, orang yang paling utama, ya, ayul ibad afdol darajatan indallah yaumal qiyamah, hamba mana yang paling utama derajatnya besok pada hari kiamat? Qala adzakirunallaha katsiran. Adzakirunallaha katsiran. Orang yang banyak berzikirnya kepada Allah dengan zikir yang banyak, dengan zikir yang ikhlas. Jadi ditanya, mengapa zikir? Mengapa zikir? Melaksanakan perintah daripada Allah. Fadkuruni. Ya. Kita nggak usah minta apapun. Sudah, mengapa zikir? Karena perintah daripada Allah, kita untuk banyak berzikir kepada Allah dengan berbagai macam jenis zikir, ya, dengan berbagai macam jenis zikir. Jadi macam-macam jenis zikir itu, ya.
Sehingga apa? Ketika seseorang itu banyak zikirnya kepada Allah, ya, arbaun salah satu contoh namanya. Arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. Barang siapa arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. Kalau ada orang yang oleh Allah diberi 4 hal, maka faqad u'tiya, maka benar-benar orang diberi 4 hal oleh Allah ini benar-benar orang-orang yang diberi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, orang yang man u'tiyahunna faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. Orang yang diberi 4 hal ini oleh Allah, maka orang itu sama halnya dengan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Pertama diberi apa? Qalban syakiran, diberi hati yang selalu banyak bersyukur kepada Allah. Ya, udah. Seringkali saya sampaikan, ya, seringkali saya sampaikan bahwa seluruh apa yang ada pada kita, baik yang nampak maupun tidak nampak, semuanya itu adalah nikmat daripada Allah yang patut disyukuri bersama-sama. Kita nggak pernah, barangkali nggak pernah berpikir orang itu tidak bisa berkedip selama 1 jam, rasanya kayak apa? Orang itu oleh Allah diberhentikan detak jantungnya 1 menit. Kira-kira kayak apa? Luar biasa. Kesakitan daripada orang itu. Jadi seluruh yang ada pada kita itu semuanya nikmat daripada Allah. Makanya qalban syakiran. Qalban syakiran. Hati yang banyak bersyukur kepada Allah. Makanya ada satu dawuh bahwa afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Afdalud dzikri la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bagus dibaca, itu bagus sekali. Ya. Kemudian di samping qalban syakiran walisanan dzakiran, dan lisan ya yang berzikir, hati yang syukur, lisan yang berzikir. Wa badanan anil balai sabiron. Yang ketiga, tubuh yang diberi kesabaran oleh Allah ketika menerima daripada cobaan dalam kehidupan. Enggak ada satupun orang tidak diuji oleh Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang benar, melaksanakan syariat dengan benar, tatanan yang benar, kemudian orang itu ternyata banyak cobaan yang ada pada orang tersebut. Itu bukan cobaan, namanya apa? Orang itu diuji. Bukan bala, itu namanya orang diuji. Bukan bala, tapi namanya orang diuji. Derajatnya mau diangkat, dinaikkan oleh Allah. Ya sebagaimana layaknya ketika kalian kelas 1, ada ujian semester naik kelas 2, kan begitu. Naik kelas 3, kelas 2, nah nanti ada ujian lagi naik kelas 3. Kelas 3 ada ujian lagi ujian akhir nasional, naik pada jenjang berikutnya. Jadi begitu, kehidupan itu begitu. Wa badanan anil balai sabiran. Wa zaujatan la tabghihu ban fi nafsiha wa mali. Jadi yang ketiga adalah orang itu diberi istri yang tidak berkhianat, ya. Jadi yang tidak pernah berkhianat kepada suaminya dan tidak pernah berkhianat kepada harta daripada suaminya. Nah, itu kalau orang itu diberi 4 hal ini, sudah sama dengan diberi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa itu? Qalban syakiran walisanan dzakiran wa badanan alil bala'i sabiran wa zaujatan la tabghi khuban fi nafsiha wa mali. Ya. Itu luar biasa sekali. Makanya semakin orang itu dekat kepada Allah, maka orang itu semakin masuk pada wilayah daripada Allah. Ya, dilindungi, ditata, dituntun, diselamatkan, ya, diberi rahmat, begitu yang luar biasa sekali. Ya. Makanya ya junjungan kita Rasulullah SAW cukup jadi acuan kita bersama-sama, cukup jadi uswah kita bersama-sama terkait dengan zikir itu jadi penting. Ya. Sampai ada satu riwayat lagi, la yaq'udu qaumun, ada di kitab ada itu. Saya bacakan dari kitab yang lain. La yaq'udu qaumun yadhkurunallah
tidak ada satupun kelompok manusia yang semuanya berzikir kepada Allah. Jadi zikir berkelompok itu penting, kecuali kita pada situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi untuk hari ini kan kita menghindari daripada social distancing itu. Untuk kerumunan massa harus dikurangi terlebih dahulu. Ya, kalau terpaksa harus ngumpul hanya beberapa orang saja, itu pun jaraknya 1 meter, semuanya pakai masker karena situasi pandemi COVID-19. Ya, tapi kalau situasi wajar, la yaqudu qaumun yadkurullah, tidak ada satupun kaum, satupun kelompok, satupun golongan yang berkumpul semuanya. Yang kumpulan itu semuanya berzikir kepada Allah. Zikir maca sholawat nariyah, akan begitu ada tuh. Zikir membaca istighosah, membaca tahlil, ya. Illa hafathumul malaikah, kecuali orang-orang yang berzikir itu dikerumuni oleh malaikat semuanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang yang berkumpul yang berzikir kepada Allah itu wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, dilingkupi naungan daripada rahmat daripada Allah. Wa nazat alaihimus sakinah, akan turun pada kelompok itu ketenangan. Gitu loh. Jadi yang namanya berzikir bersama-sama itu kan muncul apa? Ketenangan batin. Kalau yang namanya batinnya sudah tenang, jiwanya sudah tenang, yang lain-lain akan ngikuti daripada batin kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menceritakan hambanya yang berkelompok berzikir itu kepada para malaikat Allah yang ada di aras sana. Jadi ceritakan, Allah bangganya luar biasa ketika ada kelompok-kelompok yang berpenuh zikir kepada Allah. Makanya situasi pandemi COVID-19 ini adalah bagian daripada cara kita barangkali dengan keluarga kita, ya, karena situasi seperti ini kita ayo banyak berzikir di rumah dengan keluarganya sendiri-sendiri, ya. Banyak berzikir dengan keluarganya sendiri-sendiri. Karena apa? Hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Coba dikelilingi malaikat, dinaungi oleh rahmat, kemudian diturunkan pada kelompok berzikir itu ketenangan, dan Allah bangga diceritakan orang-orang yang berzikir itu kepada malaikat-malaikatnya Allah, bahwa Allah punya hamba yang semuanya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Jadi ini jangan dianggap bahwa zikir itu tidak penting. Zikir itu penting. Ya. Ada lagi riwayat yang lain. Innallaha yaqul, berarti hadisnya hadis qudsi ini. Innallaha yaqul, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qala innallaha yaqul ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia semuanya, innaka idza dzakartani syakartani. Wahai manusia semuanya, innaka idza dzakartani, kalau kamu berzikir kepada saya, kamu ingat kepada saya, syakartani, berarti maknanya kamu syukur kepada saya. Wa idza nasitani kafartani, kalau kamu lupa kepada saya, lupa tidak berzikir kepada saya, kafartani, berarti kamu mengufuri daripada nikmat saya. Coba, ya. Makanya kita harus punya amalan-amalan andalan yang kita baca bersama-sama. Contoh umpamanya, membiasakan baca sholawat, membiasakan baca tasbih, membiasakan baca la ilaha illallah, membiasakan baca Allah, 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 Allah. Bagus. Membiasakan membaca Al-Quran, jenis daripada zikir juga ini seperti itu. Membaca hauqalah, ya. Jadi puncak-puncak zikir itu kan ada itu. 1, membaca istighfar. Yang kedua baca sholawat. 3, baca tasbih. Itu namanya puncak-puncak zikir. Yang keempat baca hauqalah. Itu namanya puncak-puncak zikir. Membaca la ilaha illallah. Itu puncak-puncak zikir. Ya. Sehingga ketika seseorang itu dalam kehidupannya, ya, dipenuhi dengan, jadi saya ulang lagi, zikir tidak harus pada tempat di masjid, ya.
sambil jalan, sambil naik motor, sambil naik mobil, ya, sambil ke sawah tidak ada temannya, sambil macul, sambil ngerit pari, tetap bisa. Dan itu perlu latihan, ya, perlu latihan dan perlu diulang-ulang supaya hatinya tetap nyantol, selalu berzikir kepada Allah. Dan itu penting untuk kita semuanya. Jadi kita harus punya amalan-amalan andalan. Harus punya amalan-amalan andalan, itu harus punya. Sehingga bisa zikir-zikir yang sifatnya zikir yang umum atau zikir yang memang dibaca pada saat-saat tertentu, harus punya umpamanya. Ya. Salah satu contoh umpamanya annaman qala hina yusbihu wa hina yumsi. Kalau ada orang yang begitu pagi atau setelah sholat subuh itu, ketika masuk sholat subuh, ketika waktu sore, kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang biasa kita baca itu di pondok itu pada waktu membaca istighosah itu, ya, pakai model apa itu istighosah, pakai apa, Rotibul Hajat itu kan ada itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu hadisnya Rasul. Itu dibaca pagi dan sore, bagusnya luar biasa. Lam yadurrahu syai'. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan terhadap orang itu. Ya. Lam yadurrahu syai'un. Anna man qala hina yusbihu wa hina yumsi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai'un. Ya. Masih ada lagi tuh. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Dibaca 3 kali, salah samaratin. Illa lam yadurru syai'un wa lam tusibu fujatun bala'in. Jadi kalau orang itu baca doa itu Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim, dibaca salasa maratin hina yusbihu wa hina yumsi, pada pagi dan pada waktu sore hari. Illa lam yadurru syai'un, tidak ada satupun yang bisa membahayakan orang itu, dan orang itu tidak akan lam tusibu fujaatu bala'in, orang itu tidak akan terkena kepada bala yang sifatnya datang secara tiba-tiba, ya seperti COVID-19 ini. Makanya ini termasuk wirid yang dibaca pagi dan sore, ya, pagi dan sore, di setelah sholat subuh, kemudian dan itu setelah sholat asar, itu dibaca, harus punya kita. Namanya wirid andalan, ya, namanya wirid andalan, harus punya, sehingga kita akan kaya doa, kaya wirid, ya, sehingga batin kita akan jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang itu kalau cerdas, ya, orang itu kalau cerdas dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kecuali di tempat-tempat yang tidak layak, hatinya tetap ingat pada Allah. Mbuh apa maca selawat, mbuh maca istighfar, ya, naik sepeda, naik motor, naik mobil, ya, itu tetap bisa. Orang itu harus cerdas, ya, harus cerdas. Tidak sama dengan teman-teman yang lain naik sepeda, yang lain naik motor, hatinya tidak ingat. Kita punya ilmunya, harus ingat terus pada Allah. Begitu caranya. Sehingga apa? Cobaan di jalan itu besar, cobaan di jalan itu banyak, ya, balak di jalan itu jumlahnya banyak. Ketika kita zikir tadi lah, nah, hadis kursi tadi kan ada dah. Ya benar Adam, innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Wahai manusia semuanya, kalau kamu zikir pada saya, kamu ingat pada saya, berarti syakartani, berarti kamu mensyukuri nikmat saya. Wa idza nasitani, kalau kamu melupakan saya, ya kafartani, kamu ngufuri saya. Coba apa enggak luar biasa ini? Ya, makanya pantaslah Rasul itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Yadkurullaha fi kulli ahyani, rawahu Muslim. Jadi karena Rasul itu adalah selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah dalam seluruh waktu beliau. Sehingga apa? Fadkuruni adzkurkum. Kalau kamu ingat padaku, aku pun juga akan ingat kepada kamu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kana akhir yang 11 kana ana apa aksaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana ana apa aksaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana ana apa du'ai apa aksaru du'ai akeh-akeh dungane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hati-hati kalau baca. Ya, hati-hati. Jadi banyak kita mendengarkan wa qina. Ada orang seperti ini. Oh, salah. Ini ayatnya, ini ayat Quran gitu. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau mau lanjut Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rawahu Syaikhani. Jadi doa yang paling banyak karena aksar doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul ini ternyata. Ya, ternyata ini doanya itu. Ya. Rabbana duh pangeran kula, duh pangeran kita, atina kula aturi panjenengan paring dumateng kita fid dunya ing dalam dunya, hasanatan ing kebagusan. Ini kalau kita lihat asbabul wukunya apa? Ketika orang haji itu, dia banyak minta dunia. Coba kita bisa bayangkan di tempat mustajabah orang hanya minta dunia saja, kan rugi itu, rugi sekali. Ya, orang haji di dunia hanya minta dunia. Coba, yang kita minta diberikan Allah kepada kita, kemudian setelah mati tidak dibawa, kan rugi itu, nggak dapat bagian daripada akhirat. Jadi oleh Rasul ya jaluk dunia, kowe ning tempat mustajabah kok jaluk dunia tok iki apa? Dunia akan kamu tinggalkan semuanya. Minta akhirat. Ya minta akhir wa fil akhirati hasanah dan ditambah wa qina adzab. Ini lengkap sekali. Mengapa ada kata wakina? Iya, terkadang kita tidak bisa lepas daripada yang namanya perkara yang syubhat. Kan kita terkadang tidak bisa lepas dari perkara-perkara yang remeng-remeng. Itu wakina ada benar. Wakina ada benar. Jadi minta dijaga daripada siksaan api neraka yang dahsyatnya luar biasa itu. Rabbana do pangeran kita atina mugi paring panjenengan ing kita fid dunya ing dalem donya hasanatan ing kebagusan wa fil akhirati lan nyuwun ing dalem akhirat hasanatan ing kebagusan wa qina lan kula aturi nglindungi panjenengan ing kula adzaban nari ing siksane geni neraka. Rawahu nating hadis sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari lan Imam Muslim. Jadi jangan dianggap doa ini sepele ya. Orang-orang kita itu latah kalau mendengarkan doa, kalau dia ngamini doa terkadang malah nggak jawab. Imamnya doa Rabbana atina fid dunya hasanat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iku enggak doa, orang menung amin. Dungane meh entek. Ya apa? Kok dungane meh entek? Ini doa apa? Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul. Lengkap sudah. Minta dunia yang baik, minta akhirat baik dan dijauhkan daripada siksaan api neraka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kharaja nalikane miyas sapa Kanjeng Nabi mim baiti saking daleme Kanjeng Nabi qala mongko ndonga sapa Kanjeng Nabi bismillahi ing donga bismillah tuklanu ala la haula wala quwata illa billah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Tuklanu bismillah kelawan nyebut asmani Allah. At-tuklanu utawi pasrah ya. At-tuklanu kelan pasrah alallahi ing atase Gusti Allah. Iku la haula wala quwata illa billah.
Jadi ada beberapa riwayat nih. Jadi ada bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ada lagi lafadznya bismillah atuklanu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika keluar dari rumah sudah bismillah dengan menyebut asma Allah, atuklan. Nah, jadi pasrah 'alallah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita baik, maka itu semuanya adalah atas pertolongan daripada Allah, kita bisa berbuat baik. Kemudian kalau toh kita bisa terhindar dari kemaksiatan, itu karena yang menghindarkan juga Allah, itu loh. Jadi makanya biar tidak punya rasa sombong pada diri kita. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah karena pertolongan daripada Allah. Kalau kita bisa kuat ibadah, itu pun juga pertolongan daripada Allah, bukan karena kebaikan kita. Kita baik apa? Baik kayak apa kita? Sholat yorong khusyuk, sedekah yorong akeh, jariah belum banyak, kan begitu. Sering kita dolim kepada diri kita sendiri, kan begitu. Makanya jangan merasa baik. Merasa kalau orang itu beramal, jangan pernah merasa beramal, sehingga akan muncul semangat untuk beramal-amal yang lain. Tapi kalau orang itu berbuat maksiat, maka orang itu harus terus ingat terus menerus kepada kemaksiatan itu. Kalau takut bahwa tobat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi ben kelingan ojo nglakoni maneh. Lek kelingan ben ojo nglakoni maneh. Ya. Kalau kebaikan lali yo supaya terus akan kita melakukan lagi yang kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi cara mensikapi begitu. Jadi lek mensikapi kebaikan bareng nglakoni selesai. Ojo dipikir. Tapi lek kaitan dengan kemaksiatan, panggah kelingan. Pernah maksiat, kelingan ditobati. Dan setelah itu dia akan teringat terus. Ojo sampai ngelakoni mana seperti ini. Ya, bahkan harus minta kemaksiatan yang saya kerjakan nih Gusti, kalau tobati saya itu pun sampai kemaksiatan seperti ini akan ditiru oleh anak saya, anak cucu saya ila yaumil qiyamah. Anak santri-santri saya ila yaumil qiyamah. Begitu caranya. Jadi tidak hanya diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak murid kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya. Jangan sampai ada yang melakukan kemaksiatan seperti yang saya lakukan ini Gusti. Ya. Mengapa kita menyamper kepada yang lain-lain? Karena ternyata doa, ya, doa li akhihi bidzal ghaib itu gampang dikabulkan oleh Allah. Jadi mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak pernah ngerti kita doakan, itu termasuk doa yang gampang diijabah oleh Allah. Gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha nalikane ngalap sapa Kanjeng Nabi madja'ihi ing panggonan sarine Kanjeng Nabi, madja'ihi ing panggonan sarine Kanjeng Nabi minal laili ing dalam waktu wengi, wa dha'a mongko nyelehake sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi tata khaddihi ing ngisor-ngisore pipine Kanjeng Nabi. Summa yaqulu mongko lidungo sapa Kanjeng Nabi bismikallahumma ahya wa bika amut. Bismika kelawan nyebut asma panjenengan Allahumma duh Gusti Allah ahya urip sapa kula wa bikalan kelawan panjenengan amutu mati sapa kula. Jadi kalau orang itu orang itu tidur, itu kan sudah akhul maut. Jadi orang tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Ya. Dan itu yang paling bahaya benar. Jadi jangan dianggap bahwa tidur itu sesuatu yang itu malah bahayanya luar biasa. Makanya ada rangkaian-rangkaian doa sebelum orang itu tidur. Orang tidur, naudzubillah, bangunannya ambruk. Siapa yang tahu? Orang tidur pena-pena, ada angin puting beliung, kemudian dia nyamperi daripada pohon, kemudian pohonnya tumbang mengenai rumah. Coba, gak ada yang tahu. Makanya tidur ini harus dirancang. Ya, tidur itu harus dirancang, diikhtiari yang maksimal. Karena apa? Akhul maut. Tidur itu akhul, saudaranya mati ya tidur ini. Jadi kalau mati kan terus. Tapi kalau yang namanya tidur kan bisa terus, bisa tidak terus kan begitu. Ya, makanya ini harus didungani. Wudu, baca doa, baca kulhu, baca
baca kulhu, baca al-muawwidzatain, falak, annas, ayat kursi, ya. Kemudian kita tiupkan pada tangan kita, kemudian kita usapkan pada seluruh tubuh, kemudian doa. Masih tambah lagi, ada lagi doa-doa yang lain yang dibaca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah itu, alhamdulillah, 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 Allah akbar. Jadi dirancang sebenarnya rupa, sehingga kalau tidur itu dirancang, tidur itu di-planning, tidur itu memang diniati untuk tidur. Seluruh rangkaian tidur kita yang mungkin 5 jam, mungkin 6 jam, mungkin 4 jam, itu tercatat tidur ibadah kepada Allah. Ora tertidur. Ya, jadi memang benar-benar dirancang untuk tidur. Disiapkan benar. Kalau toh nanti ternyata bablas dapat jiwanya yang bersih. Karena sudah ada wudhu tadi. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini penting, gitu, penting untuk kita lakukan bersama-sama supaya apa? Tidur itu juga ada nilai ibadah. Ora mek gur entuk iler karo ngorok tok. Jadi ada nilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idastaiqadha nalikane ngelilir sapa Kanjeng Nabi, bangun dari tidur maksudnya itu. Kala mongko ndonga sapa Kanjeng Nabi, ndonga piye? Alhamdulillah, ing lafaz alhamdulillah. Alhamdu utai nyebut asman, alhamdu utai kabeh puji iku lek kedue Allah. Alladzi rupane zat ahyana kang nguripake sapa ladzi ing kita. Ba'dama ing dalem sawise barang amatana kang mateni sapa Allah ing kita. Wa ilaihi lan maring Allah apa an-nusuru nggon bali. Rawahu riwayatake hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis-hadis seperti ini banyak diingat, banyak dihafal siapa? Anak-anak TK. Jadi kalau ada orang tua tidak doanya bangun tidur tidak hafal, tanya sama anaknya, nanti hafal. Ya. Jadi ini harus dipraktekkan. Orang itu bangun tidur mempraktekkan. Jadi kita patut bersyukur ternyata oleh Allah masih diberi kepercayaan, ya, diberi kepercayaan untuk melanjutkan daripada kehidupan dunia kita. Artinya kalau orang itu diberi kepercayaan, diberi nyawa maneh, ya tutupno, kan begitu. Yang paling bahaya apa? Istidraj. Wis tutupno tapi awakmu bermaksiat kepada Allah, kepadaku. Waduh, ini paling bahaya. Ya. Jadi ada orang yang dipercaya oleh Allah untuk melanjutkan daripada umurnya, ada orang yang malah diberi istidraj. Karwane lek urip nang donya akeh dosane, akeh kemesalahane, nanti akan berlama-lama orang ini nanti di neraka nanti. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita melihat gampang. Kalau ada orang yang kaya raya, ahli maksiat, ya, ahli kemaksiatan dalam rupa apapun, ekonomi lancarnya luar biasa. Ini adalah istidraj. Ya, ini namanya istidraj. Dilulu pisan oleh Gusti Allah. Ya. Hanya ketika orang dititipi harta yang banyak, yang dimunculkan apa? Bisakah saya ini menyalurkan rahmatnya Allah yang tertitipkan saya kepada saya untuk disalurkan kepada umat yang lain? Itu penting. Nah, itu yang penting. Alhamdulillah sekabeh puji kuwi kedue Allah alladzi rupane zat ahyana kang uripake sapa ladzi ing kita ba'dama ing dalem sausi barang amatana kang mateni sapa ladzi ing kita wa ilan mar Allah apa an-nusyuru bali. Jadi begitu orang itu bangun tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada lagi dibalik itu ba'dama amatana alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi maha suci Allah yang telah alladzi ahyana yang menghidupkan saya ba'dama amatana setelah mematikan saya, dan kepadanya lah ya kita nanti akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi kita datangnya dari Allah, nanti kita akan kembali pun juga kepada Allah. Baik, anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi itu yang barangkali penting untuk kita sampaikan. Lanjutan daripada kitab hadis ini, kita sudah sampai pada hadis yang ke-94. Kemudian beberapa hari insya Allah nanti sudah selesai. Mudah-mudahan nanti masih ada tambahan-tambahan yang lain lah untuk kita gunakan sebagai bekal untuk mengisi 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, sehingga lebih maksimal lagi apa yang kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan nanti akan kita bahas setelah kitab ini sudah khotam ya. Sementara begitu, mudah-mudahan jadi kajian yang barokah manfaat, jadi ilmu yang barokah manfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan baca surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi